Kasus COVID-19 di Eropa kini menutup benua biru itu selama sebulan penuh untuk memutus penyebaran virus corona atau COVID-19. Lalu seperti apa kebijakan ini akan saya ulas untuk Anda dalam benua biru tutup pintu. Kita lihat di slide yang pertama. Ya, Presiden Komisi Eropa menerapkan kebijakan menutup seluruh perbatasan yang berada di kawasan Schengen. Penutupan pintu masuk Uni Eropa terjadi karena perkembangan signifikan wabah virus corona di Eropa, terutama di Italia, Spanyol, Perancis yang merupakan 3 negara yang paling parah terdampak. Dan WHO bahkan mengatakan bahwa benua biru kini menjadi epicentrum dari pandemi COVID-19 karena jumlah kasus dan kematian ini lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah total seluruh dunia selain China. Dan hingga Kamis 19 Maret pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah menyebar lebih dari 150 negara itu tercatat sudah menjakiti 218.000 orang lebih. Dan di Eropa, Italia kini menjadi negara yang paling parah dihantam virus COVID-19. Dan hingga saat ini yang positif terjangkit corona di Italia ini terbanyak kedua setelah China, yaitu sebanyak 35.713 orang dengan total kematian hingga 2.900 orang dan yang sembuh 4.000 orang. Bahkan Italia sempat merilis data jumlah korban meninggal dunia akibat virus corona yaitu 368 orang. Data itu merupakan rekor dalam satu hari kasus kematian akibat pandemi COVID-19. Kemudian Spanyol yang terbanyak keempat di dunia ada sebanyak 14.769 orang dengan total kematian 638 orang dan yang sembuh 1.081 orang. Selanjutnya negara dengan korban positif corona terbanyak kelima di dunia yaitu Jerman ada sebanyak 12.327 orang dengan jumlah kematian 28 orang dan yang sembuh 105 orang. Kemudian Prancis terbanyak ke-7 di dunia ada sebanyak 9.000 orang. Kemudian di Swiss ada 3.000 orang. Kemudian Belanda mencapai 2.000 orang. Ada juga di Austria 1.600 orang. Kemudian Norwegia 1.591 orang dan juga Denmark ini mencapai 1.171 orang. Lalu langkah apa yang dilakukan oleh Uni Eropa? Kita lihat jadi beberapa negara anggota Uni Eropa telah memberlakukan jam malam, kemudian juga menutup toko, sekolah hingga restoran sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Dan yang terbaru ini seluruh negara anggota Uni Eropa telah sepakat untuk menutup perbatasan dari negara lain terhitung 17 Maret 2020 hingga 30 hari ke depan sebagai upaya memperlambat penyebaran pandemi virus corona yang terus bertambah. Dan larangan perjalanan ini akan mempengaruhi semua warga negara non-Uni Eropa yang akan mengunjungi wilayah itu kecuali penduduk yang telah lama tinggal di sana atau long term resident. Kemudian anggota keluarga warga negara Uni Eropa dan juga diplomat, kemudian pekerja lintas batas dan layanan kesehatan serta logistik. Dan meski demikian, pergerakan masyarakat di negara anggota Uni Eropa ini masih diizinkan di dalam pembatasan. Dan pembatasan perjalanan ini akan segera dimulai setelah masing-masing negara mengambil langkah internal yang diperlukan. Sebelumnya ini ada beberapa negara di Uni Eropa yang sudah menerapkan kebijakan lockdown. Dan Italia ini menjadi negara yang pertama mengambil langkah tersebut mulai 9 Maret 2002 lalu, kemudian diikuti Denmark 11 Maret, Norwegia 12 Maret, kemudian pada 14 Maret, Spanyol dan juga Prancis melakukan langkah serupa. Bahkan di Prancis, setiap orang yang mau keluar rumah ini harus membawa dokumen izin. Jika tidak, mereka ini bakal dikenakan denda sekitar 135 euro atau 2,2 juta rupiah. Kemudian ada juga Kanada, Jerman, Belanda dan juga Austria yang juga menerapkan lockdown di negaranya untuk menahan laju penyebaran virus corona di setiap negara. Selain menutup perbatasan di seluruh kawasan Uni Eropa, pemerintah Uni Eropa ini juga berencana memulangkan warga negaranya yang berada di luar Eropa. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya lagi. Nah, jadi dengan adanya pembatasan ini tentu saja akan berdampak pada beberapa hal begitu ya, terutama pada aktivitas ekonomi. Ini termasuk perdagangan barang, kemudian jasa antar negara anggota Uni Eropa yang berkurang. Nah, penutupan pembatasan ini kian mempersulit arus barang dan juga orang sehingga memicu kekhawatiran akan dampak negatifnya terhadap perekonomian Eropa.
Kemudian bidang pariwisata ini juga tentu saja berdampak. Nah, meskipun pemerintah di berbagai negara Eropa sudah mengkampanyekan untuk tidak keluar rumah kecuali jika ada kebutuhan yang penting gitu ya. Bahkan melarang warga negaranya untuk berpergian ke luar negeri, tapi bukannya menunda atau membatalkan rencana berpelesiran, tapi masih saja ada orang atau mungkin di luar Eropa ya gitu ya yang kekeh gitu untuk tetap memanfaatkan momen ini untuk berwisata misalkan jalan-jalan ke Eropa. Nah, dengan Eropa melarang wisatawan asing datang dalam 30 hari ke depan gitu ya. Jadi orang yang ingin berwisata ke Eropa khususnya ke negara atau kota yang belum menerapkan kebijakan lockdown sebelumnya di negara itu, nah ini juga tidak akan bisa masuk ke Eropa. Kemudian penutupan di perbatasan negara anggota Schengen ini juga dapat mempengaruhi sektor pendidikan. Nah ini terutama pendidikan tinggi ya, karena menurut Eurostat setidaknya ada 1,7 juta siswa pendidikan tinggi dari luar negeri yang menempuh pendidikan dan juga sepertiga dari jumlah tersebut merupakan warga negara anggota Uni Eropa.